Bergabung langsung melalui sambungan Zoom dari Korea Selatan, Dita Karang Personal Secret Number, serta Dubes Gadis Sulistianto Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Annyeonghaseyo, selamat malam Pak Dubes, Pak Sulis dan juga Dita Karang. Halo. Annyeonghaseyo. Senang sekali melihat Dita dan Pak Dubes di Korean Corner Connected malam hari ini. Dita fansnya udah banyak banget yang nungguin untuk tampil di CNN Indonesia pokoknya ya. Oke, saya ke Dita dulu deh. Dita, pada saat kemarin Pak Presiden Jokowi datang ke Korea Selatan, kehadiran Dita mengenakan kebaya merah itu semakin mencuri perhatian. Gimana, pernah menyangka nggak sih bisa bertemu langsung dengan Presiden? Apa yang Presiden sampaikan pada saat itu? Selama perjalanan karir saya sebagai idol ini, sebenarnya nggak pernah nyangka bisa dikasih kesempatan untuk ketemu sama beliau gitu. Tapi saya beruntung sekali dikasih kesempatan sama KBRI Seoul untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden dan juga Ibu Negara. Tapi emang singkat sekali, jadi cuma welcoming aja kan. Jadi walaupun singkat, tapi Ibu Negara memberi kita yang welcoming itu, kita dikasih kado satu-satu, dan punya saya scarf. Wow, singkat Antik, tapi scarf batik. Singkat tapi penuh makna. Iya. Saya ke Pak Dubes, Dita sangat terkejut, ya kan, terharu bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Presiden langsung. Apa yang membuat KBRI pada saat itu memilih Dita untuk masuk dalam jajaran rombongan yang ikut menyambut kedatangan Presiden ke Korea? Ya, saya mengenal Dita belum lama. Sejak saya datang kira-kira 8 bulan yang lalu, saya pernah mengundang Dita ke Wisma Indonesia. Saya bersama istri saya berkenalan dan makan bersama dengan Dita dan produsernya. Dan saya mendengar cerita Dita, betapa Dita perjuangannya luar biasa. Ya, saya memilih Dita untuk bertemu dengan Pak Jokowi karena tentu saja bukan karena cantiknya saja, bukan karena luwesnya dalam menari, tetapi juga karena prestasi yang utama. Ya, bahwa perjuangan Dita bisa sampai mencapai hari ini sungguh luar biasa mengesankan buat saya. Sehingga saya putuskan pada saat Presiden datang, dia orang yang tepat yang mungkin bisa kami tampilkan untuk diperkenalkan kepada Presiden Jokowi. Walaupun waktu itu sebentar perjumpaannya, tetapi saya sudah menjelaskan kepada Pak Presiden siapa sebenarnya Dita. Ya, saya sudah mendapatkan skrip ya siapa itu Dita, latar belakangnya pada saat cerita kisahnya, dan saya ceritakan kepada Presiden dan Ibu Negara. Beliau terkesan sekali. Beliau terkesan dan memuji prestasi anak bangsa Indonesia ini di Korea Selatan. Iya, iya. Banyak yang terkesan dan memuji bagaimana perjuangan Dita Karang, ya kan, perempuan asal Indonesia yang bisa menembus industri K-pop sebagai seorang idol. Dita, boleh di-share ke kita, diceritain bagaimana perjuangan Dita? Apakah pada saat mengikuti audisi Secret Number itu adalah yang pertama, atau sebenarnya mungkin sudah ke beberapa kali sampai akhirnya bisa debut di tahun 2020? Awalnya itu saya emang cinta saya kepada dunia performance itu emang luar biasa banget. Jadi saya kuliah juga di New York waktu itu, saya ambilnya jurusan dance theater. Jadi musical dan lain-lainnya. Jadi waktu ada audisi, semua audisi yang berhubungan sama performance itu saya ikutin. Jadi nggak cuma Broadway, tapi semuanya musical, dan juga saya karena suka K-pop ikut kelas-kelas dance K-pop kan. Nah di studio situ banyak audisi-audisi yang dilaksanakan, jadi aku ikut audisi, setiap audisi yang ada, pokoknya kalau waktunya memungkinkan aku ikutin. Dan yang pertama sama sekali enggak, ini udah beberapa kali dan aku gagal juga cuma sekali. Oh iya? Tapi akhirnya, ya lebih banyak gagalnya. Tapi akhirnya lolos dan aku
masuk ke company ini dan aku training selama kurang lebih 2 tahun, di mana aku dapat kelas bahasa Korea, aku dapat kelas vokal, kelas dance juga, dan akhirnya setelah 2 tahun aku training, aku bisa debut bersama Secret Number di Mei 2020. Belajar dari pengalaman, belajar dari banyak kegagalan itu yang akhirnya bisa membawa Dita ya di puncak keberhasilan seperti sekarang. Apa yang waktu itu membawa Dita begitu yakin dan mantap untuk pindah ke Korea? Karena ini kan pasti hal yang baru, harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa pun juga seperti itu. Yang saya pikirkan cuma modal mimpi saya sama self confidence aja sih. Jadi lebih ke selama ini masih ke arah tujuanku dan ke arah mimpi aku, dan itu nggak impossible gitu, why not gitu, karena aku orangnya lebih ke go with the flow aja gitu kan. Jadi selagi masih dalam tujuan mimpi aku ikutin aja terus. Pernah merasa kesulitan nggak? Pastinya sih pernah ya, karena emang kan adaptasi dan segala macam emang butuh proses yang lama. Jadi walaupun saya dulunya emang suka per-K-popan, jadi walaupun aku sudah tahu dunia per-K-popan, tapi ada di dalamnya sama ngelihat dari luar tuh emang beda banget gitu. Jadi sampai sekarang pun aku juga masih belajar kayak yang itu nggak apa-apa, yang itu nggak boleh, kayak gitu-gitu. Dan juga satu lagi juga yang agak ini aku masih belajar terus, itu adalah kalau jadi public figure gitu kan, dituntut untuk menjadi seperti ini, untuk menjadi seperti ini gitu mungkin. Jadi padahal saya ini juga manusia, saya ini juga nggak sempurna gitu kan. Jadi lebih ke gimana sih aku harus bisa menerima diriku sendiri gitu. Jadi be the best version of myself right now gitu. Versi terbaik diriku yang saat ini gitu. Iya. Itu terus sih. Perjuangan ya sampai ada di titik ini ya. Luar biasa. Pak Dubes melihat bagaimana kegigihan Dita ini menjadi inspirasi banyak di luar sana, tidak hanya Loki atau fans dari Secret Number, tapi juga banyak anak muda yang ingin menjadi seperti Dita. Nah, bagaimana KBRI pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi dan bisa mempush mimpi-mimpi harapan. Kalau kata Dita, yang membawa sampai sekarang ini adalah mimpinya itu. Ya, terus terang saja Tiffany, I believe in the power of youth. Jadi generasi muda saat ini Indonesia itu bukan seperti generasi zaman saya dulu. Zaman sekarang anak-anak muda di tanah air dan di seluruh dunia itu lebih mempunyai self confidence yang lebih tinggi. Zaman dulu anak-anak muda cita-citanya menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai swasta, bekerja dengan orang lain. Sementara sekarang ini generasi muda justru ingin bercita-cita menjadi self-employers. Jadi menciptakan pekerjaan untuk orang lain atau berprestasi atas dirinya sendiri melalui kemampuannya. Nah, ini yang harus kita pupuk. Maka dari itu saya sejak bertugas di Korea Selatan ini, yang pertama saya lakukan, karena saya percaya dengan tadi apa yang saya yakini, saya membentuk satu fungsi ekonomi kreatif dan digital dan percepatan startup di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul ini. Ini saya inisiasi dengan minta izin kepada Menteri Luar Negeri pada waktu itu, dan diberikan izin dengan fungsi yang tidak biasa dilakukan di KBRI yang lain. Dan untuk itu saya manfaatkan sekali fungsi ini, dipimpin oleh seorang anak muda juga, masih cukup muda dengan prestasinya baik di KBRI ini, dan membentuk kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi para generasi muda tanah air untuk bisa berkolaborasi dengan generasi muda di Korea Selatan ini. Sehingga saya ingin ada Dita Karang yang lain nantinya yang akan muncul menjadi fenomena perempuan Indonesia, belia yang berprestasi di negara orang,
dan nantinya akan terus dilanjutkan untuk bisa kembali ke tanah air dengan menyumbangkan prestasinya ke tanah air. Seperti yang dilakukan Dita. Ya, Dita akan segera pulang ke tanah air ini ya untuk show ya, tentu saja untuk bukan for good tapi untuk show bulan ini juga dan juga bulan November nanti. Inilah yang kami lakukan terus agar menginspirasi generasi muda di tanah air. Iya, kita tunggu regenerasi atau Dita Karang berikutnya intinya ya. Saya kembali ke Dita. Dita, saya penasaran, apa kata orang tua pada saat Dita waktu itu memutuskan untuk pindah ke Korea Selatan, untuk memutuskan mengikuti audisi debut menjadi seorang idol? Orang tua aku untungnya itu selalu suportif sama keputusan-keputusan saya. Jadi dari kecil saya diajarkan untuk tanggung jawab aja pokoknya. Jadi aku dikasih pilihan dan aku bisa milih pilihan aku selama aku bisa tanggung jawab sama pilihan aku kayak gitu. Jadi mereka selalu suportif sama keputusan saya asalkan saya tanggung jawab. Jadi dalam prosesnya itu mau saya susah, mau saya senang, itu saya pikirnya sebagai tanggung jawab dari pilihan yang keputusan yang sudah saya pilih kayak gitu. Intinya memberikan dukungan yang penuh ya. Tadi Pak Dubes sempat menyinggung dalam waktu dekat Dita akan kembali ke Indonesia bersama Secret Number untuk menggelar konser. Kemudian kalau saya intip di vlognya juga kayaknya beberapa waktu lalu sempat datang ke Bali, ya kan? Ke kampung halaman Dita ada di Bali. Kalau ke Indonesia sebenarnya apa sih yang paling dirindukan jauh dari Indonesia? Apa mungkin ada tempat atau mungkin makanan yang paling dirindukan kalau datang ke Indonesia itu wajib gitu makan itu? Saya ini asalnya kan dari Jogja. Jadi kalau pulang itu saya pengen makannya gudeg. Gudeg, oke. Kalau saya ke Korea saya bawakan gudeg sebanyak-banyaknya. Sama itu juga kopi gula aren gitu-gitu juga. Kopi gula aren itu ada di KBRI. Iya. Iya ya. Akan ada nanti kayaknya. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Martabak manis. Aduh, martabak manis sekarang jarak 50 meter depan saya banyak banget, depan kantor kayaknya. Gampang banget ya. Dita, sekarang ini kan Dita menjadi inspirasi untuk banyak anak muda ya di luar sana untuk juga nggak boleh takut untuk bermimpi menembus ke Korea Selatan ya, masuk di industri kreatif di sana. Apa pesan Dita untuk anak-anak muda sekarang yang melihat atau menonton malam hari ini? Saya kadang-kadang masih kayak nggak percaya dan juga merasa saya sudah pantas belum ya dibilang inspirasi kayak gitu. Tapi yang bisa saya sampaikan dari pengalaman pribadi saya ya untuk nggak takut untuk mencoba, karena dari kita nyoba ini itu pasti ada yang bisa tergapai kayak gitu. Oke. Kalau ada yang nanya juga nih, kalau misalnya nanti sudah pensiun dari dunia K-pop ya, sudah pensiun dari idol, mau ngapain? Aku selalu mikir kalau idol itu memang bukan lifetime job ya. Jadi selalu aku mikir juga kalau besok udah nggak jadi idol mau jadi apa ya kayak gitu. Sering, tapi mungkin lebih ke kalau bisa mencoba dunia perfilman, atau karena saya sekolah musical juga mungkin dunia musical kayak gitu. Dan ini agak TMI sih, tapi aku suka banget baking, jadi aku kayak sesuatu yang baking related mungkin juga boleh. Oke. Kira-kira tapi udah sedikit kebayang ya nanti mau bagaimana ya. Oke, selain dipilih oleh KBRI menyambut rombongan presiden saat datang ke Korea Selatan, Pak Dubes, Dita ini juga dipilih sebagai duta untuk memperingati hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang akan genap tahun depan ya, 2023 ya. Apa harapan ya Pak Dubes? Ya, benar. Jadi tahun depan kita Indonesia-Korea memasuki ke 50 tahun hubungan diplomatik. Nah, saya berpikir karena fenomena tadi,
prestasi Dita yang cukup di recognize di Korea Selatan ini, kemudian menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Saya berpikir kenapa enggak kita jadikan duta ya di dalam acara-acara yang akan kita selenggarakan nanti. Kita minta Dita bisa menyampaikan kepada publik, karena Dita juga penggemarnya banyak di Korea maupun di tanah air, dan saya juga terus mendorong agar Dita lebih banyak dikenal lagi di tanah air dengan mengajak Dita datang kembali ke tanah air dengan melakukan show, kemudian melakukan temu fansnya. Dan jangan lupa bahwa salah satu lagu Secret Number yang judulnya Love Maybe itu menjadi soundtrack drakor yang berjudul Business Proposal. Saya sudah menonton drakor itu dan itu bagus sekali. Kemudian salah satu lagu yang baru dirilis yang menjadi kegemaran saya kemarin merequest di radio KBS World di sini, judulnya Holiday. Ini juga dari Secret Number. Ini semuanya saya ingin terus dorong agar dikenal di masyarakat di tanah air. Dan jangan lupa Dita sudah kami hubungi nanti tanggal 6 September. Dita itu akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya pada resepsi diplomatik yang diselenggarakan oleh KBRI Seoul di Seoul ini, dan akan disiarkan oleh beberapa media sosial, khususnya KBRI Seoul lewat Instagram dan media sosial yang lain. Jangan lupa nanti nonton, dan Dita akan menggunakan busana kebanggaan batik karya daripada Iwan Tirta. Ya, desainernya namanya Wirama Pratama, dan mengusung semangat Indonesia Incorporated. Maka KBRI akan melaksanakan kegiatan ini, dan marilah semua nanti ditonton. Adik-adik silakan akses kepada medsos Indonesia and Seoul agar bisa melihat kegiatan Dita dalam menyanyikan Indonesia Raya. Dan saya yakin kalau Dita yang menyanyi lagu ini akan sangat amat berwibawa dan syahdu dengan bendera merah putih yang akan dikibarkan di sebuah tempat di Seoul ini. Kita saksikan sama-sama nanti ya. Kita tunggu ya Pak Dubes ya. Tapi kayaknya tadi Pak Dubes ngomongin business proposal, saya tahu itu dapat bocorannya dari siapa, kayak saya tahu dapat rekomendasinya nonton itu dari siapa nih kayaknya. Oke, Dita, terakhir Secret Number akan menggelar konser di Jakarta 28 Agustus, betul ya? Benar. Dalam beberapa hari lagi, apa yang mau kamu sampaikan untuk seluruh penggemar Secret Number? Yang jelas kita ini kan karena Secret Number ini debut di masa pandemi, jadi kita ini belum banyak dapat kesempatan untuk ketemu fans secara langsung gitu. Jadi walaupun kita pernah, itu pun baru akhir-akhir ini dan juga di Korea aja kan. Jadi untuk pertama kalinya kita bisa dikasih kesempatan untuk perform di luar negeri, dan itu adalah Indonesia. Jadi kita seneng banget, dan juga yang jelas aku excited banget karena akhirnya bisa ketemu sama fans Indonesia secara langsung. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Kita tunggu penampilan Dita Karang bersama Secret Number di Jakarta, dan juga nanti sukses untuk tanggal 6 September yang akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya di Seoul, Korea Selatan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Dita Karang, personal Secret Number dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Bapak Gadi Sulistianto sudah bergabung di Korean Corner malam hari ini. Kita kapan-kapan ngobrol lagi, mudah-mudahan semua bisa kumpul di Jakarta, datang ke studio CNN bareng-bareng ya nanti ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Dubes. Minggu depan Dita ada di Jakarta. Kita lihat Dita di Jakarta minggu depan, dan juga bulan November diharapkan Dita akan kembali lagi. Jadi semakin banyak fansnya di Jakarta yang menikmati
kepiawaian daripada Dita. Tanggal 6 November juga akan datang lagi kalau nggak salah. Di Pasti. Joyland Festival. Pasti, Ya. kita tunggu pokoknya ya. Terima kasih Pak Dubes dan juga Dita, selamat malam, sehat selalu sampai ketemu pokoknya. Terima kasih.